Presiden ke-7 Joko Widodo muncul dalam kampanye calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Sebelumnya, pesaing RK juga mendapat dukungan dari Anies Baswedan. Fenomena endorse terjadi jelang akhir masa kampanye. Seberapa pengaruhkah endorse tokoh dalam merebut hati rakyat? Presiden ke-7 Joko Widodo turun gunung, gak lagi menjabat sebagai presiden, sepertinya Jokowi belum benar-benar pensiun dari politik. Di musim kampanye pilkada, Jokowi juga ikut berkampanye, salah satunya untuk Cagup Jakarta Ridwan Kamil. Kita diskusi soal itu. Jauh-jauh dari Solo, Jokowi datang memberikan dukungan kepada calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Katanya ini menjadi saat-saat yang paling menentukan dalam pilkada. Dalam semuanya memang di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah juga saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Selain Ridwan Kamil, Jokowi juga sempat ikut dalam kampanye di Jawa Tengah untuk mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Saat itu, Jokowi naik mobil Jeep dengan atap terbuka. Jokowi bersama pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin berkeliling kota menyapa warga Purwokerto. Ya, sebagai presiden memang sudah pensiun, tapi sepertinya Jokowi belum pensiun dari politik. Tapi apakah efek endorse seperti ini masih berpengaruh? Tetapi apakah kemudian turun gunungnya Jokowi ini akan berbuah positif? Belum tentu. Karena secara umum akan ada pihak yang mungkin akan terbawa, tapi akan juga banyak pihak yang kemudian makin melihat Jokowi dari sisi negatif. Bahwa image cawe-cawe yang selama ini mungkin dianggap belum tentu terbukti, ya memang terbukti syahwat kekuasaan seorang Jokowi sebagai makhluk politik sangat besar. Kemudian saya juga tanya ke rival dari Ridwan Kamil, Pramono Anung, soal dukungan dari Jokowi kepada Ridwan Kamil. Saya ini adalah demokrasi. Dalam demokrasi semua orang mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan apapun itu. Termasuk Pak Jokowi yang 2 periode menjadi presiden, saya membantu beliau sepenuhnya. Sama sekali tidak akan mempengaruhi pandangan pribadi saya kepada beliau. Ya, Pramono mungkin santai karena sudah ada juga nih endorse dari Anies Baswedan. Anies bahkan memposting pertemuan dengan Pramono dan Rano Karno saat berkunjung ke rumahnya. Sebelumnya juga Pramono sempat diberi kejutan soal kepastian Anies mendukung dirinya. Adu kuat endorse, ada Prabowo, Jokowi, Anies sampai juga Ahok. Tapi kita kembali lagi ke Jokowi yang sampai bela-belain turun gunung. Banyak yang komen, apakah ini bagian dari strategi pasangan RK Suswono yang mulai panik melihat elektabilitas Pramono dan Dul yang terus naik. SMRC merilis hasil survei calon gubernur Jakarta. Elektabilitas Pramono Rano masih memimpin dengan perolehan 46%. Lalu RK dan Suswono 39,1% dan Darmakun 5,1%. Hasil survei LSI Deni JA, RK dan Suswono unggul tipis dengan perolehan 37,4%. Pramono Rano menyusul di 37,1% dan Darmakun 4%. Saya menyayangkan ya, Kang Emil itu ketika kemudian dalam beberapa rilis lembaga survei angkanya tertinggal, yang dilakukan itu bukan lebih banyak menampilkan dirinya dengan masyarakat, tapi kemudian menggandeng influencer yang kita tahu mahal misalnya. Lalu kemudian menunjukkan bahwa dia bisa makan bareng dengan Pak Prabowo. Atau kemudian kemarin misalnya dengan Pak Jokowi langsung. Masyarakat Jakarta itu masyarakat yang senang ditemui langsung. Masyarakat Jakarta itu hanya dengan 267 kelurahan itu bisa ditemui langsung. Dan sejarah pengalaman dari pilkada-pilkada DKI sebelum, siapa yang lebih banyak turun berdialog langsung itu yang lebih punya peluang menang. Masa kampanye masih ada sampai tanggal 23 November 2024. Masih ada harapan bagi semua calon kepala daerah untuk bisa merebut hati rakyat. Saya Nabila Biasa, kita lanjut di kolom komentar.